Stop kepo dan ikut Yesus. Renungan diinspirasi dari bacaan Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai 25. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, bagaimana dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, namun engkau ikutlah aku." Tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Namun, Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dialah murid yang bersaksi tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak lagi hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu dituliskan satu persatu, kupikir dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kata kepo semakin akrab terdengar dalam percakapan sehari-hari dewasa ini. Kata ini sesungguhnya merupakan kata serapan dari bahasa Hokkien China. Dalam KBBI, istilah ini mengungkapkan rasa ingin tahu yang berlebihan terhadap urusan orang lain. Ungkapan rasa tersebut kemudian tumbuh menjadi sikap sok tahu yang dibalut rasa peduli yang berlebihan. Tanpa disadari, secara perlahan sikap itu berkembang dan menumbuhkan kesombongan rohani, yang pada akhirnya merusak keimanan. Hal ini seringkali luput dari perhatian kita. Dalam Injil Yohanes 21 ayat 20, Petrus diceritakan berpaling dan mulai ingin tahu tentang rencana Tuhan atas hidup temannya sendiri. Padahal pada perikop sebelumnya, Yesus telah memberikan tugas yang jelas padanya, yaitu menggembalakan domba-dombanya. Karena rasa keingintahuannya yang besar, Petrus hampir kehilangan fokus pada tugas panggilannya sendiri. Petrus menjadi sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ia tak lagi berpusat pada Yesus, namun pada pemikirannya sendiri. Hal serupa acap kali terlihat jelas saat ada musibah kecelakaan lalu lintas misalnya. Orang lebih cepat merekam kecelakaan tersebut daripada menolong korban terlebih dahulu, di mana rasa ingin tahu mengalahkan empati. Kita sibuk dengan kehidupan orang lain dan menjadi lalai dalam menghidupi panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Kita ingin mengatur segalanya menjadi seperti yang kita mau, bahkan mencoba mengatur Tuhan dengan meminta doa dikabulkan. Padahal belum tentu itu yang terbaik bagi kita. Kita boleh merencanakan hidup, tetapi Tuhanlah yang menentukan segalanya. Misteri dan kerahimannya melampaui pemikiran manusia. Kita tidak perlu memahami seluruh rencana Tuhan, karena itu bukan bagian kita. Yang diminta dari kita adalah ikut Tuhan dengan kesetiaan dan ketaatan. Karena itu, marilah kita belajar untuk tidak sibuk dengan hal-hal yang tidak membawa kita kepada kebaikan sejati. Fokuslah pada panggilan kita sendiri, setia mengikuti Kristus dan hidup dalam kasih-Nya setiap hari. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, tambahkanlah kesetiaan kami untuk senantiasa mengikuti Engkau, Sang kebenaran sejati dan Juru Selamat kami. Biarkan kami menghidupi iman kami dengan berhenti khawatir dan setia untuk berjalan bersama-Mu.